juga Ines, kita masih bahas lagi tuh temennya Ines tadi yang dia lihat kayaknya tuh confirm dia kayaknya Temen. bukan teman ya, kamu pernah ketemu Langsung kaget. pernah ketemu yang syuting bareng, Iya. tapi kamu lihat kayaknya pemasukannya kayaknya nggak cuma dari syuting gitu kan. Apa tanda-tandanya kamu bilang bisa yakin kalau Selama syuting kayaknya baru dia yang pemain muda bawa MUA sendiri. OMO sendiri? MUA sendiri. Dia peran utama? Enggak, saya yang peran utama. Ibu nggak bawa MUA sendiri? Makeup sendiri. Oh, makeup sendiri. Nyatok sendiri. Mobil apa mobil? Mobil apa? Oh, ya kali dia anaknya orang kaya. Ya mungkin. Tapi Sudah diikutin sama teman saya. Iseng banget emang. Jadi ada itu tanda-tandanya gitu ya? Itu tanda-tandanya. Oh, oke. Tadi juga kita sempat bahas di bertiga kayak, nah kalau terjun di dunia hiburan tuh ya cukup ya sebenarnya bisa gitu hidup. Hidup enak. Hidup ya. enak, Hidup pokoknya udah nyaman gitu, tapi ya nggak berlebihan. Nggak Iya. berlebihan. Tidak berlebihan. Jadi punya jam 1 miliar, Bisa muter ini. mutar waktu. Muter waktu. Mutar waktu dan melihat masa depan. Mengulang sama lihat masa depan, sama mengulang yang penuh penyesalan itu. Nah, itu menghapus semua penyesalan. Itu mungkin ya, jam mahal itu. Oke, sekarang ada kartu-kartu yang kita bisa, ini saling dibaca sambil jawab semua ya. Siapa dulu yang baca? Oke, dari Mbak Ira dulu. Baca dari atas. Aduh, nggak pakai kacamata nih. Lupa ya kalau udah Tapi udah tulisannya gede umur. itu kayaknya. Tunggu ya. Sebagai public figure, setuju nggak sih kalau sebenarnya publish pasangan kita di social media sebelum menikah itu merupakan salah satu screening untuk mendapatkan info dan jejak-jejak tersembunyi tentang pasangan dari netizen? Oke, Ines, ayo. Kalau aku udah FBI. Oh, kamu yang FBI sendiri. Aku udah FBI. Gitu. Jadi tak korek lah itu kan. Jadi kamu nggak perlu publish muka pasangan. Sebaiknya sih jangan ya, karena tidak semua orang senang melihat kita bahagia juga. Oh, oke. Mbak Ira setuju nggak? Salah Aku satu sih keuntungan. emang nggak aliran yang publish gitu ya. Maksudnya privacy aja. Oh, oke. Kalaupun mau cari tahu latar belakangnya ya mungkin cukup dengar dari temen di lingkungan atau gitu. Oke, kalau aku Kamu gimana? bingung juga ya. Ada untung ruginya juga Iya sih, ada emang plus minusnya sih. Kalau ya. di-publish jadi ketahuan kan, loh ini kan pacar gue, loh Iya. ini kan pacar gue, Ternyata pacar kita banyak. sama. Ya, Gitu. itu. Iya. Atau dia bawa kabur gitu kan, bawa kabur jam tangan itu tadi. Iya. Oke, silakan Ines. Apakah ini? Wow. Lebih baik cowok yang postingan sosmednya kayak single padahal udah berumah tangga, atau cowok yang brandingan sosmednya suami idaman ternyata banyak simpenan? Kakak dua-dua. Iya, Ada dua-duanya. pilihannya ya. Dua-duanya males. Nggak mau. Coba kalau cowok kayaknya mendingan nggak usah punya sosial media nggak sih? Iya nggak sih? Sekalian. Tapi suka curiga nggak kalau misalnya ada cowok yang banyakan selfie-nya gitu? Tapi apalagi selfie-nya dari atas dikit. Kok dia jago sih selfie gitu kan? Iya. Apa jangan-jangan? Suka gitu nggak? Kalau memang analisa Instagram atau itu sosial media cowok tuh ada sesuatu yang punya penilaian sendiri. Aku kayak gini nih, kayaknya gini nih, jangan-jangan gitu. Ada nggak, Mbak Ira? Enggak sih, aku nggak terlalu merhatiin. Nggak terlalu merhatiin. Ines, Kalau sekarang kan banyak jin halimun ya. apa tuh Jin Halimun? Banyak yang suka kayak terlihatnya A, taunya B. Oh, iya. Ya, Oh, jadi iya. kalau aku sih karena aku udah berpatokan kayak sama papaku dan abangku, mereka ini menurut aku cowok banget gitu kan. Papaku nggak suka foto, nggak terlalu suka foto. Abangku tuh kaku banget dia kalau foto gitu Oke. kan. Jadi kalau lihat selfie cowok tuh langsung kayak apa sih? Iya. Enggak deh, tapi mungkin selera masing-masing juga kali ya. Ada yang suka. Sama social media tuh juga kalau kita lihat kan kadang-kadang emang ya mereka emang pengen menghadirkan image tertentu aja betul, gitu. betul. Jadi ya udahlah, it doesn't really matter Iya. gitu. Itu bukan sebuah jaminan informasi yang akur ya. Betul. Ya, aku ya. Iya. Apakah kalian juga merasa bahwa setelah pernah menjadi janda, setelah menjanda, ini termasuk kita berdua ya, makin mikir-mikir atau nggak percaya menikah karena banyak cowok beristri yang deketin? Oh, makin nggak percaya pernikahan karena pernah dideketin cowok beristri. Enggak
Enggak juga sih, kan bisa di cross check ya soalnya. Tapi gak membuat kamu jadi kayak, aduh menikah tuh kayaknya ser banget sih gitu nggak? Oh, justru kayak gini. Kalau misalnya berani-berani kayak gitu, misalnya jadi suami yang udah jadi suami terus masih godain cewek lain. Ya kalau aku sih tinggal bilang, rugi lu pokoknya. Oh, iya. Rugi, udah sana. Jadi justru nggak ada ketakutan Iya. ya, Mbak Ira? Iyalah, kalau dia bisa begitu ke istrinya, dia akan begitu juga ke kita nanti. Betul. Jadi ada trauma, ada takut nikah, aduh ntar nikah sekarang cowok serem deh gitu-gitu. Takut sih enggak ya, cuman ya nyantai-nyantai aja dulu. Nyantai-nyantai aja dulu ya, keluar negeri aja dulu, nari-nari dulu gitu ya. Ini aku harus jawab juga. Iya dong. Aku sih bukan nggak percaya menikah ya. Itu cuma lagi mikir, perlu nggak sih? Kira-kira ya. Kayaknya gitu. Kecuali ada yang mau bayarin aku jalan-jalan ke luar negeri. Tapi dia nggak single, pokoknya dia. Oh iya, Pokoknya pasti single. harus single. Mau beli jam tangan yang bisa memutar waktu itu. Yang 1M itu. Oke nih, ada satu lagi nih. Apa itu? Nanti kita bahas. Kita ke bintang tamu kita yang selanjutnya. Nyusul, yang gitu itu ya. nyusul. Ada Cut Bianca. Ini adalah putri anak Indonesia di tahun 2024. Ada ya putri anak Indonesia. Seperti apa profilnya, kita lihat dulu berikut ini.